Halo teman-teman, saya Syahrul Al-Farabi. Pada video kali ini, saya akan memberikan kuliah singkat tentang 5 kunci berkomunikasi dengan dosen. Pasti ada di antara kalian nih yang masih mahasiswa baru sehingga susah atau tidak tahu cara berkomunikasi dengan dosen dengan baik. Atau udah senior tapi masih susah menaklukkan hati si dosen killer. Nah, saya akan kasih tahu rahasianya. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan berupa kuliah singkat seputar dunia pendidikan, gender, hingga agama ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian pembahasan, buat kalian yang baru saja bergabung denganku, channel ini membahas tentang segala hal unik dalam dunia pendidikan, gender, hingga agama. Silahkan subscribe, like, and share ya, biar kalian bisa dapat informasi bermanfaat lainnya dari saya. Oke, kita mulai saja. Jadi, kuliah itu adalah saat yang tepat bagi kalian mahasiswa untuk belajar bersikap dan berkomunikasi secara profesional, karena setelah lulus kalian akan masuk ke dalam dunia kerja yang menuntut profesionalisme tinggi. Nggak ada lagi tuh sikap santai kayak di rumah kos atau sikap manja karena merasa jadi mahasiswa tersayang dan teladan, atau mahasiswa yang dengan gagah berani berteriak-teriak dengan toa di jalan sambil bakar ban, bikin macet satu kota. Nah, sikap dan profesionalisme ini akan berlaku baik Anda bekerja sebagai pegawai maupun seorang entrepreneur di perusahaan-perusahaan. Oleh sebab itu, belajar berkomunikasi dengan dosen saat di kampus adalah langkah awal bagi teman-teman agar bisa mengukur dan melatih diri dari sekarang. Kunci pertama berkomunikasi dengan dosen, yang pertama, memperhatikan waktu. Kalian sebagai mahasiswa hendaknya selalu memperhatikan waktu ketika akan menghubungi dosen. Sebisa mungkin, jangan menghubungi dosen di luar jam kerja, apalagi kalau sudah larut malam, karena akan mengganggu istirahat para dosen. Jadi, waktu yang tepat untuk menghubungi dosen yaitu pada saat jam kerja atau sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Jadi, ketika kalian ingin menelpon dosen, sebaiknya hubungi dosen dulu lewat chat terlebih dahulu untuk menanyakan kesediaan waktunya. Misalnya, kalian bisa bilang, "Salam Pak, saya Syahrul, mahasiswa dari Prodi Bahasa kelas B, mohon izin menelpon terkait jadwal mata kuliah. Wassalam." Gitu aja. Jadi, si dosen yang gak sibuk pasti akan baca tuh, terus balas chat kalian. Nah, hal ini juga untuk mencegah adanya panggilan masuk yang mungkin mengganggu dosen yang sedang mengajar pada saat itu. 2. Mengucapkan salam dan berkata sopan. Jangan lupa ya teman-teman, mengucapkan salam untuk memulai percakapan dengan dosen. Ucapan salam adalah hal yang sangat penting dan kadang terlupakan bagi teman-teman mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki etika yang baik pasti akan mengucapkan selamat pagi, siang, atau sore kepada dosen sebelum masuk ke inti utama pesan atau pembicaraan yang ingin disampaikan oleh kalian. Sebagai tambahan buat kalian, pada saat kalian berbicara atau berdiskusi di ruang kelas, jangan pernah menggunakan bahasa yang akan menyinggung si dosen. Ya, dosen juga manusia biasa, bukan manusia baja yang tahan dengan kata-kata tidak sopan loh. Jadi, hindari berbicara yang kurang sopan atau kasar atas nama kebebasan berpendapat. Daripada bicara kasar, mending teman-teman memanfaatkan momen itu untuk jadi mahasiswa yang disukai oleh dosen. Bentar, saya bagi resepnya. Yang gini-gini perlu banget teman-teman catat. Soalnya jarang sekali mahasiswa yang gunakan dalam kehidupan kampus. Oke. Jadi teman-teman, pada intinya berkomunikasi, kalian harus menghindari menggunakan suara dengan nada tinggi hingga meremehkan pengetahuan dosen yang mengajar. Puncak tertinggi pencapaian ilmu pengetahuan adalah akhlak, yaitu seseorang yang bisa bersikap bijak dan sopan pada siapapun,
Begitu kira-kira. Yang ketiga, mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Mengucapkan kata maaf adalah bentuk sopan santun dan kerendahan hati mahasiswa pada dosen. Contoh, saat mengirimkan pesan, awali dengan kata-kata maaf sebelumnya atau maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Selain itu, saat sudah selesai dan mendapatkan jawaban dari dosen, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas waktu dan bantuan dari Bapak Ibu yang bersangkutan. Saya malah waktu jadi mahasiswa selalu menambahkan doa di setiap akhir percakapan WhatsApp kami. Bagi saya, tidak masalah kok mendoakan dosen kita pada setiap akhir percakapan. Dan dosen pasti senanglah bisa didoakan demikian. Gitu. Yang keempat, biasakan bertanya dibandingkan menjawab. Nah, dosen bisa dikatakan pemilik makam pengetahuan di sebuah universitas. Mereka itu berada di puncak piramida dalam struktur pengetahuan, atau boleh dikatakan merekalah sumber ilmu pengetahuan. Apalagi bagi mereka yang sudah bergelar doktor atau profesor. Jadi, secara psikologis mereka tapi memang punya hak otoritatif dalam menyampaikan sebuah teori, gagasan, atau ilmu pengetahuan. Jadi, dosen akan lebih suka mahasiswa yang rajin bertanya dibandingkan mahasiswa yang rajin menjawab. Apalagi mahasiswa yang cenderung selalu ingin mencari perhatian sang dosen. Bagi sebagian dosen, mahasiswa yang rajin bertanya ibarat sebuah pintu masuk ilmu pengetahuan. Jadilah pintu masuk itu. Itu rahasianya. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, hargai privasi sang dosen. Kalian sebaiknya menghargai privasi dosen dan tidak mengganggu atau mengintai kegiatan dosen di luar lingkup perkuliahan. Saya tidak menyarankan pada kalian mengirimkan pesan atau chat pribadi ke dosen tanpa seizin dari si dosen. Atau ada juga nih mahasiswa yang berinisiatif menunggu di luar ruangan dosen tanpa alasan yang jelas atau mengkonfirmasi sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang bagi kalian para mahasiswa harus bisa berkomunikasi dengan dosen yang baik dan benar dengan memperhatikan waktu berkomunikasi, kemudian mengucapkan salam dan berkata sopan. Biasakan menggunakan kata maaf di awal percakapan dan terima kasih di akhir pembicaraan. Dan yang paling penting, biasakan bertanya dibandingkan menjawab dan hormati privasi sang dosen. Dengan berkomunikasi yang baik dan benar, kalian akan mendapatkan bimbingan dan dukungan yang tepat dalam studi kalian. Oke, sukses buat kalian ya. Wassalam.